Jumpa lagi dengan saya, Marcelina Korisen. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi bioetika dan temanya tentang pendapat dan pandangan hukuman mati. Nah, di dalam materi ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengertian dan alasan hukuman mati. Yang kedua, sejarah pelaksanaan hukuman mati, dan yang ketiga yaitu alasan setuju dan tidak setuju tentang hukuman mati. Nah, untuk itu mari kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pengertian dan alasan hukuman mati. Hukuman mati adalah vonis atau hukuman yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman dan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang sebagai bentuk hukuman tersebut yang dijatuhkan atas akibat perbuatan orang tersebut. Pada tahun 2005, 2148 orang yang dieksekusi di 22 negara termasuk Indonesia. Dari data tersebut di beberapa negara misalnya Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Tetapi ada beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati ataupun yang masih menggunakan dan menerapkan hukuman mati bagi orang yang melaksanakan kejahatan. Nah, jadi pada definisi bagian pertama tentang pengertian hukuman mati ini, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa negara yang sampai saat ini masih menggunakan hukuman mati, tetapi ada beberapa negara pun yang mencoba untuk menghapus hukuman mati tersebut. Di sini saya mengambil dua alasan hukuman mati. Yang pertama, pendapat dari Hikmahanto. Hikmahanto berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan karena narkoba dan kejahatan maupun kejahatan lain-lain merajalela di Indonesia. Untuk itu dikatakan hukuman mati bagi orang yang berbuat kejahatan agar tidak terjadi kekerasan dan kejahatan di negara kita ini. Yang kedua yaitu ada negara yang melakukan hukuman mati karena tidak mengikuti aturan yang telah dicantumkan. Contoh, telah ditetapkan bahwa jangan melakukan pemerkosaan, jangan melakukan korupsi dan sebagainya. Tetapi masih ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan hal-hal tersebut. Dan itu semua pun walaupun ketetapan aturan seperti itu, tetapi semua itu berdasarkan kesadaran setiap orang. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dalam sejarah terdapat beberapa cara pelaksanaan hukuman mati yaitu hukuman cambuk, panung, gantung, tembak, senjata atau listrik, dan suntik mati. Nah, jadi sejarah pelaksanaan hukuman mati ini ada berbagai cara, yaitu gantung diri, tembakan, senak, atau listrik maupun suntik mati. Hukuman mati pertama kali diakui pada abad ke-18 sebelum Masehi di Babilonia. Pada saat itu terdapat 20 jenis tindak kriminal yang pelakunya akan dijatuhkan hukuman mati. Peneguhan hukuman mati pertama terjadi di Indonesia pada pemerintah kolonial Belanda, yaitu kepemimpinan De Adles tahun 1808 yang menuliskan hukuman mati Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, jadi di sini saya sudah mencantumkan gambar. Nah, gambar tersebut itu menjelaskan bahwa sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dulu Belanda memasuki Indonesia pun diberi langsung hukuman mati. Jadi nyawa kita bukan dari Tuhan yang mengakhiri nyawa, tetapi manusia biasa pun bisa mengakhiri nyawa, yang telah kita katakan dan bahas tentang hukuman mati. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu
alasan setuju dan tidak setuju terhadap hukuman mati. Nah, jadi di sini saya berpendapat, atau pribadi saya sendiri berpendapat tentang hukuman mati ini saya tidak menyetujui, karena Gereja Katolik melarang hukuman mati dan Bapak Paus sebagai pemimpin melarang juga hukuman mati tersebut, karena manusia biasa yang telah menghabisi nyawa seseorang untuk melakukan hukuman tersebut. Nah, walaupun ada orang yang melakukan kejahatan, tetapi janganlah bertindak dengan melakukan dan menghabisi nyawa seseorang, tetapi berilah teguran dan nasihat agar orang tersebut bisa sadar maupun bertobat. Karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam Gereja Katolik, Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan hukuman mati. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan umatnya untuk saling mengampuni dan bertobat, serta mengikuti teladan Kristus. Baiklah, dari materi yang saya bahas tentang pandangan hukuman mati, di sini saya mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas ini yaitu bahwa ketika Allah semakin dialami sebagai Sang Kasih, hukum pembalasan setimpal diganti secara radikal dengan hukum kasih. Ajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati mengalami perkembangan dan akhirnya perubahan yang radikal seperti itu. Ajaran Katolik tidak mengajarkan hukuman mati. Yang ada hanya hukuman pengampunan. Makanya dianjurkan kepada umat Katolik untuk pengakuan dosa. Semoga dapat pengampunan dosa dari perantaran para pastor. Karena yang berhak memberikan pengampunan dosa hanyalah para pemimpin gereja yang mendapatkan tabisan imamat. Jadi teman-teman semua, mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari materi saya tentang bioetika Kristiani yang temanya tentang pandangan hukuman mati. Nanti kita berjumpa lagi di kali berikutnya. Oke, selamat siang, berkah dalam, Tuhan memberkati.